Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Selasa apa ya? Hari Rabu ya. Lebaran hari ketiga teman-temannya. Alhamdulillahirobbilalamin, ini bisa buat konten. Ini saya udah di kandang mermutnya teman-teman lah. Seperti ini kondisinya. Jadi banyak beberapa yang bertanya, Mas kok milih konsep kandangnya seperti ini ya. Ini seputar konsep kandang, tak sedikit bantu jelaskan teman-teman. Jadi alasan saya bikin konsep kandang itu berbeda. Jadi ada 3 konsep ya. Pertama itu kandang umbaran. Sebenarnya kalau umbaran itu ya nggak ada pagarnya ya. Cuman saya umbarannya versi minimalis atau versi kecil ya. Dalam artian itu umbar itu kan di tanah gitu ya. Ya, kandangnya tanah yang alami seperti itu. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa mermut itu pemeliharaannya gampang. Ini buat sampel atau tutorial saja atau gambaran ya. Bahwa mermut itu dipeliharanya gampang. Jadi tidak harus tempat luas, tidak harus di kandang bambu, tidak harus di kandang besi, tidak harus ini galvanis ya, besi kelinci itu loh. Besi kucing juga bisa, kandang kucing itu ya. Tidak harus di tanah, tidak harus di kandang di luar ya. Ada kandang kotak burung lovebird itu ada juga. Jadi tidak harus di salah satu. Jadi bisa semuanya ya. Jadi bisa semuanya. Mas saya sukanya misalnya gini Mas, karena saya punya lahan luas, saya posisinya di kampung, saya pengennya yang alami. Mau ditaruh di tanah aja alasnya bisa nggak? Bisa lah, contohnya seperti itu teman-teman ya. Misal teman-teman pengen yang halamannya luas, misalnya halamannya punya halaman luas ya. Ini misalnya buat pagar kotak besar gini. Ini kan misalkan ini ya. Mau diumbar nggak ada sekat-sekatnya ya boleh aja, bebas los. Itu bisa. Apakah bisa reproduksi? Bisa. Apakah menggali tanah? Tidak ya. Mermut tidak menggali tanah teman-teman. Dia kalau lahiran ya lahiran aja. Kayak kambing gitu ya. Brojol aja tanpa menggali tanah kayak kelinci. Jadi dia tidak menggali tanah ya. Alasannya itu ya seperti itu. Terus nah ini tak bawakan juga sampelnya, kandangnya pakai bambu. Pakai bambu bisa, pakai kayu bisa. Apakah bisa? Ya bisa. Cuman ini ada kelemahannya. Kelemahannya itu bambunya bisa digigiti, itu bolong, dicokot itu jadi bolong lah seperti itu. Nah itu saya tambal pakai tutup keranjang buah itu untuk pengiriman itu seperti itu ya. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau di kandang bambu seperti ini, terus di kandang galvanis seperti itu bersih mermutnya. Kenapa bersih? Karena kan kotorannya langsung turun ke bawah. Air kencingnya turun ke bawah, otomatis kan dia tidak nempel di badannya. Akhirnya bulunya bersih, itu memang nilai plusnya. Yaitu suka-suka teman-teman. Pokoknya mermut itu fleksibel, pemeliharaannya gampang, tidak ribet. Seperti itulah, seperti ini kan tetap mermutnya nanti bersih semua. Soalnya kotoran dan air kencingnya langsung jatuh ke bawah teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu opsi-opsi, tak kasih pilihan. Nah seperti itu ya. Kalau saya pribadi lebih suka yang di bawah. Ini kalau saya ya, nggak tahu kenapa ya. Karena saya dulu kan aslinya senang mermut umbaran bolo ya. Cuman karena sekarang ganti ke hias yang notabene jenisnya lebih banyak ya. Jadi biar nggak kawin silang, biar nggak kecampur, akhirnya tak pisah-pisah, tak sekat-sekat seperti itu. Kalau mermut jenisnya satu ini tak jadikan satu bolo, tak lepas ya. Cuman karena jenisnya banyak kan tak pisah-pisah seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Soalnya masih banyak yang itu bolo, ibaratnya kayak Mas lebih rapi ditaruh di atas semua ya. Memang lebih rapi bolo ya. Kalau di kandang galvanis ini lebih rapi memang ya. Saya mengakui sendiri bolo. Kalau kandang galvanis ini lebih rapi bolo, lebih bagus. Ibaratnya udah modern gitu ya. Memang seperti itu. Tapi ya itu, saya itu lebih senang di bawah ya, seperti itu ya. Tapi tetap tak kasih kandang ini. Nanti rencananya insya Allah pun nanti ini tak ganepi galvanis mubeng semua bolo ya. Biar ada sampel, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kandang bambu, ada di kandang besi, ada yang di kandang tanah gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak satu kandang. Ini buat edukasi atau belajar bareng-bareng bahwa mermut itu pemeliharaannya fleksibel, gampang. Terus soal pakan juga sama. Saya kan pakannya terhitungnya itu los. Los itu apa ya? Ya semuanya tak kasihkan gitu loh ya. Ini polar, ini tak kasih makan polar, terus tak kasih rumput. Terus daun pisang tak kasihkan, daun jagung tak kasihkan, daun tebu, wes pokoknya daun-daunan tak kasihkan semua, buah-buahan, sisa
sisa sayuran di pasar, tak kasihkan semua boleh. Teman-teman nanti bisa cek di video YouTube saya, di scroll yang ke bawah video lama itu ada limbah pasar, daun jagung, daun apa, tak testimoni semua tak kasihkan. Itu tujuannya apa? Biar kita semua tahu ya bahwa Mirmut itu pemeliharaannya sangat-sangat gampang dan fleksibel, tidak ribet ya. Terus yang agak sedikit ekstrim itu rumput basah, itu yang sedikit masih ada beberapa perdebatan ya, rumput basah. Rumput basah tak kasihkan apakah aman? Kalau di tempat saya aman boleh ya, tapi kalau teman-teman misalkan ragu, Mas nanti takut mermutnya mencret, takut mermutnya mati, nggak usah dicoba boleh ya. Hanya orang-orang yang jalur ekstrim saja seperti saya boleh ya. Seperti itu. Terus ada juga yang tanya, Mas ini kok masih ada batu-batunya, apa nggak tidak berbahaya? Lah ini memang seperti ini boleh, kenapa? Ini karena baru aja diuruk atau dibatur. Dan ini kebetulan saya dapatnya itu tanahnya agak sedikit berbatu boleh ya. Wah ini memang sedikit miskomunikasi ya. Ini kalau aslinya kalau tanahnya itu yang lembut itu bagus boleh ya. Tapi nanti ini seiring berjalannya waktu dia nanti rata sendiri. Dulu waktu saya buat kandang pertama kali juga seperti ini boleh, belum rata. Nanti lama-lama buat jalan ke sana kemari diinjek-injek, kecampur rumput dan lain sebagainya, nanti dia rata sendiri ya seperti itu. Nanti kita lihat 6 bulan ke depan mungkin ya. Kalau nggak rata-rata nanti kita beli pasir-pasir itu kita kasihkan biar halus ya. Seperti itu. Jadi alasannya itu ya. Kenapa saya milih konsep kandang yang 3 konsep ya. Hasilnya 4 konsep, ada lagi 1 ini kandangnya bro. Jadi teman-teman yang mungkin mau taruh di kamar ya itu bisa. Ini kayak gini. Ini taruh di kamar kandang kayak gini bro. Nah ini taruh di kamar bisa ya. Jadi tidak harus kandangnya besi luas itu enggak yang seperti ini juga bisa. Ini fleksibel sekali ya. Ini taruh di kamar, ini kan nanti ada teboknya, ada tempat air kencingnya tuh di sini loh. Nah, taruh sini nanti kan tinggal bersihkannya diambil aja, itu ada nanti. Seperti itu. Jadi pemeliharaan Mirmut itu gampang dan fleksibel ya. Nah, gitu. Sebenarnya bisa juga saya kalau mau, kalau saya mau ya bisa aja tak buat kandang galvanis semua seperti ini, Bro. Keliling semua. Terus ini tak kasih lagi 2, jadi hadap-hadapan gini kandangnya. Ke sini dan ke sini. Jadi ke sini ada hadap-hadapan. Jadi kita lewatnya lorong sini kandang. Nah, di sini kandang juga galvanis gitu, kayak gitu semua kan rapi. Nah, cuman saya belum kepikiran atau belum mau sampai ke situ. Kenapa? Karena ya biar buat edukasi, karena ibaratnya ya ngasih tahu atau ngasih sampel atau contoh ke teman-teman semua yang mungkin ya pengen piara Mirmut pakai sistem di tanah, apakah bisa? Saya buktikan bisa, seperti itu maksudnya. Mas saya adanya bekas kandang ayam dari bambu, apakah bisa? Saya buktikan bisa, seperti itu. Mas saya adanya bekas kandang kelinci, saya dulu peternak kelinci mas. Sekarang mau piara Mirmut, apakah bisa kandang kelinci? Bisa lah, ini bekas kandang kelinci semua boleh. Ini pure kandang kelinci semua hasilnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi fleksibel sekali. Mas saya bekas peternak, bukan bekas ya. Mas saya dulunya peternak burung lovebird. Nah, sekarang mau anak saya minta Mirmut, apakah bisa? Bisa lah, ini kandang lovebird bolo. Kandang burung lovebird kota itu ya. Mas saya dulu piara kucing, sekarang kucingnya udah nggak ada, mau tak ganti Mirmut, apakah bisa? Bisa, tapi saya nggak punya kandang kucing bolo. Saya nggak punya kandang kucing ya. Seperti itu maksud saya ya. Jadi buat gambaran atau sampel atau tutorial atau apa pokoknya ya, edukasi gitu bahasa kerennya ya, bahwa Mirmut itu pemeliharaannya gampang, pakannya gampang ya. Nanti kapan-kapan kita buatkan video lagi pakan yang random ya, misal kayak daun nangka, daun bambu, daun apalah, kita nggak apa-apa ya, kasihkan aja. Kalau Mirmutnya mau makan itu insya Allah dia aman, asal jangan dikasih obat semprot ya. Kalau pakan alamnya itu dia kalau mau makan berarti dia pasti aman. Soalnya dia udah bisa tahu boleh ya mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik. Seperti itu simpelnya penjelasannya kayak gitu ya. Nah seperti itu, mau tanya apa lagi nanti komen aja ya. Misalkan mas saya buatkan video Mirmut dikasih makan daun ini ya. Nanti kalau di sini ada daunnya tak buatkan videonya boleh. Tapi jangan yang ngawur-ngawur. Mas nanti saya buatkan video daun pisang dikasih ronda ya mati Mirmutnya bolo, jangan kayak gitu ya.
Yang wajar-wajar ini tak carikan, tak buatkan kontennya. Kalau di sini ada bahan-bahannya, tak buatkan video kontennya, oke ya? Seperti itu, oke ya? Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Ya, jangan lupa dibeli mermutnya, oke ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.